Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Minggu 2 Oktober 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema terus bertumbuh, jangan lekas puas. Perjalanan hidup orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak selamanya berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat membuat kita meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Bukan hanya kesulitan hidup, pergumulan dan hal yang menyakitkan, namun keberhasilan dan kenyamanan hidup juga dapat menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, topangan dan dukungan sangatlah diperlukan agar kita mampu bertahan dengan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus sangat menyadari bahwa jemaat Kolose membutuhkan dukungan dan topangan. Ia menguatkan jemaat di Kolose yang sedang bertumbuh dan iman meskipun ia sedang mendekam dalam penjara. Bersama dengan Timotius, Paulus bersyukur kepada Tuhan dan tidak henti-hentinya berdoa untuk mereka yang menerima pengajaran dari Epafras, seorang kawan sepelayanan Paulus. Melalui Epafras, jemaat di Kolose giat bertumbuh. Namun di saat yang bersamaan, mereka juga berjuang menghadapi ajaran-ajaran sesat. Maka melalui surat ini, Paulus mengungkapkan beberapa hal kepada jemaat. Paulus berdoa agar jemaat menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, agar jemaat tidak cepat puas dengan kemajuan mereka. Ia menginginkan agar jemaat bukan hanya bertumbuh, tetapi mengetahui kehendak Allah, sehingga mereka dilayakkan dan hidup mereka berkenan serta memberi buah. Agar jemaat menghayati kasih karunia Allah yang telah memindahkan mereka dari kebinasaan kepada kehidupan kekal melalui Yesus Kristus. Seperti jemaat Kolose, kita pun diminta agar semakin mengenal kehendak Allah dan menghayati kasih karunia-Nya,
sebab perjalanan orang Kristen seharusnya tidak mengenal arti mundur atau berhenti, melainkan harus terus bertumbuh agar semakin hari semakin mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Mengenal Tuhan dan kehendak-Nya hanya dapat ditempuh melalui ketekunan kita mendalami firman dan kebenaran-Nya. Di dunia kita sekarang, kita memiliki akses untuk belajar akan kebenaran firman-Nya secara terbuka dan bebas. GPIB melalui program MNC Morning or Night Call merambah dunia digital berupaya menyentuh setiap hati agar mau terus bertumbuh sesuai ajaran yang benar. Selamat bertekun dan terus berjuang, mengenal serta menghayati kehendak Tuhan. Doa pagi ini, ya Tuhan, tolonglah kami agar bersedia bertekun mengenal dan menghayati kehendak-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.